Seberapa sering kamu mengalami serangan panik atau panic attack? Panic attack memang sangat menakutkan. Gejala dan sensasi yang dirasa di sekujur tubuh, dari kaki sampai kepala itu memang terasa nyata. Ya, saya tahu hal itu, karena saya juga pernah mengalami beberapa kali sensasi ini. Dari detak jantung yang berdetak kencang, nafas yang terengah-engah, kepala pusing, mata blur, kaki lemas, dan berbagai rentetan sensasi lainnya. Sebelum saya mengalami gangguan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, saya kembali mengingat kejadian masa lalu. Ternyata saya pernah mengalami hal itu sebelumnya. Pada saat kondisi fisik dan tubuh saya sehat, saya pernah merasakan panic attack. Saya pernah mengalami serangan panik pada saat saya menaiki wahana Flying Fox untuk pertama kalinya. Pada saat saya menunggu giliran untuk menaiki wahana tersebut, tubuh saya tiba-tiba lemas. Jantung berdetak cepat, pandangan blur, dan kepala terasa pusing. Ternyata itu adalah panic attack. Yang saya lakukan pada saat itu adalah berusaha tenang dan mengatur pernafasan. Saya mengambil pernafasan dalam. Dan beberapa detik kemudian, tubuh saya kembali normal. Dan saya bisa melanjutkan wahana tersebut. Dan saya pun kemudian mencoba wahana itu lagi untuk kedua kalinya. Dan boom! Saya tidak merasakan gejala panic attack lagi. Dari pengalaman saya tersebut, saya menyimpulkan bahwa panic attack itu hanya bertahan beberapa menit saja. Saya riset-riset di beberapa artikel yang saya baca juga, memang panic attack hanya bertahan 10-15 menit saja. Orang dengan kondisi normal juga ternyata mengalami serangan panik ketika dihadapkan dengan sesuatu yang menurut mereka menakutkan. Dan pada saat saya mencoba menaiki wahana Flying Fox, saya ketakutan. Saya takut jatuh dari ketinggian. Karena wahana tersebut tingginya berkisaran 10-12 meter. Mungkin ini yang mengaktifkan mode pertahanan tubuh di otak. Respon fight or flight saya aktif untuk melindungi saya dari ketakutan tersebut. Dan hal itu bisa cepat hilang karena ketika respon tersebut muncul, pikiran saya biasa aja. Saya tidak ada pikiran negatif lainnya. Tapi yang terjadi ketika saya mengalami gangguan anxiety, serangan panik itu bisa bertahan lama karena pikiran yang lebih dominan negatif. Saya cemas dengan rasa cemas yang menyebabkan jantung kembali berdetak cepat. Kemudian hal tersebut menimbulkan pikiran baru. Saya berpikir kalau saya sakit jantung. Pada saat itu kondisi badan semakin tidak karuan dan hal ini yang meninggalkan trauma. Saya tidak mau gejala dan sensasi tersebut kembali terulang. Saya selalu mengantisipasi dan membuat strategi agar keluhan tersebut tidak kembali dirasakan di fisik. Hal itu saya lakukan agar saya bisa mengatasinya kalau saya mengalami serangan panik lagi. Saya mencoba beberapa metode dari mengatur pernafasan dan pengalihan pikiran. Metode itu terkadang berhasil pada diri saya, tapi kadang malah memperburuk keadaan. Dan setelah saya pelajari lebih dalam tentang perasaan dan sensasi ini, saya menemukan kalau kita semakin berusaha ingin mengendalikan sensasi, semakin kita berusaha untuk menenangkan serangan panik agar tidak muncul. Ternyata hal itu yang membuat otak merasa berada dalam bahaya karena kita selalu waspada, selalu mengantisipasi, dan selalu ingin mengendalikan. Segala macam strategi yang dilakukan untuk menenangkan diri agar tidak ada serangan panik yang dapat memunculkan sensasi fisik, tapi ternyata strategi itulah yang memicu serangan panik. Setelah memahami hal tersebut, kalau kita semakin waspada dan mencoba untuk mengatasi kepanikan, maka semakin seringlah sensasi itu muncul. Pada saat itu saya mencoba bodo amat. Saya menantang sensasi itu muncul dengan mengetes diri saya sendiri. Saya motoran dan pergi ke suatu tempat yang pernah menjadi pemicu sensasi saya kambuh. Di pertengahan jalan, jantung saya mulai berdetak kencang. Mata sedikit mulai blur. Di pikiran juga terlintas kalau saya kemungkinan akan pingsan. Karena benar-benar luar biasa sensasinya. Tapi saya tetap menantang dan berbicara dengan diri sendiri. Oke, saya pernah mengalami hal ini. Saya akan baik-baik saja. Ini hanya respon otomatis di otak buat melindungi saya. Berikan saya sensasi lainnya. Mana lagi? Ayo, berikan saya sensasi yang lebih ekstrim. Seperti itu, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Setelah saya melakukan itu, tubuh saya perlahan menjadi tenang. Detak jantung yang tadinya cepat mulai melambat, diiringi dengan hilangnya sensasi lainnya. Setelah kejadian itu, saya mulai jarang mengalami panic attack dan malah hilang gitu. Jadi kunci saya untuk menaklukkan panic attack adalah pertama, dari pengalaman, kedua, pengetahuan, dan ketiga, penerimaan. Kalau dari pengalaman, pada saat saya mengalami gangguan anxiety, saya mengalami serangan panik beberapa kali karena kecemasan dan ketakutan yang tidak bisa dinalar. Dan ketakutan terburuk yang ada di pikiran saya itu tidak pernah terjadi. Hal inilah yang menguatkan saya kalau panic attack dan kecemasan itu tidak berbahaya. Soalnya beberapa kali saya mengalami sensasi dan pada akhirnya saya tetap baik-baik saja. Meskipun meninggalkan residu sisa-sisa dari respon fight or flight, yaitu badan pegel, lemes, dan banyak rasa nyeri lainnya di tubuh. Kedua, dari pengetahuan.
Setelah saya riset tentang semua yang saya rasakan, ternyata sensasi yang saya rasakan diakibatkan dari respon keamanan otomatis, yaitu respon fight or flight, respon bertarung atau berlari. Dimana ketika respon tersebut aktif, tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang bisa meningkatkan detak jantung, nafas cepat yang kadang bikin sesek, dan kelemahan di beberapa bagian tubuh. Dan hal itu hanya sementara, karena pas normal juga saya mengalaminya. Pas saya mau naik wahana flying fox, saya pernah panic attack. Dan emang beberapa menit tubuh jadi lemas dan pegel karena serangan panik tersebut. Serangan panik tersebut meninggalkan residu, sisa-sisa respon stres di tubuh. Tapi terkadang residu ini, sisa-sisa dari hormon respon fight or flight ini yang terkadang membuat kita semakin panik karena meninggalkan berbagai sensasi di fisik. Dari beberapa bagian tubuh yang terasa lemah dan otot yang tegang, bahkan sampai ada bagian yang terasa sakit. Hal inilah yang sebenarnya menambah rasa cemas itu semakin kuat dan membuat hormon stres semakin bertambah karena kecemasan itu. Di sini juga ada lingkaran setan. Ketika cemas, ada sensasi fisik karena respon stres. Ketika ada sensasi fisik dari kecemasan itu, kita jadi tambah cemas. Pas cemas karena ada sensasi fisik ini, malah nambah cemas lagi. Kemudian ada sensasi fisik lagi. Terus aja begitu. Jadi keluhan fisik itu terus ada, karena pikiran terfokus ke sensasi yang dihasilkan dari respon stres yang menambah kita terus cemas. Tapi setelah saya memahami sistem kerjanya dan mengerti tentang mekanisme respon fight or flight atau respon stres ini, saya berpikir kalau hal itu emang normal dan memang seperti itu kalau tubuh sedang dalam kondisi stres. Jadi ya udah, kalau ada sensasi seperti itu lagi, saya tidak kaget karena kecemasan memang membuat sensasi fisik dan meninggalkan beberapa keluhan. Ingat teman-teman, sumber dari ketakutan salah satunya dari ketidaktahuan. Harapan saya dengan mengetahui informasi seperti ini, dimana kalau teman-teman cemas, panik, emang meninggalkan sensasi fisik. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa lebih enjoy kalau ada sensasi. Mulai fokuslah ke solusi. Hal ini harus terus dilatih teman-teman. Kemudian yang ketiga, penerimaan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan, cara saya mengatasi panic attack dan kecemasan adalah dengan menantangnya. Menantang yang saya maksud di sini ialah saya mempersilahkan semua sensasi dan perasaan saya muncul. Saya mempersilahkan semua perasaan, pikiran, sensasi yang selama ini saya tidak inginkan untuk hadir. Jadi tidak ada perlawanan. Dibiarkan aja gitu. Kebiasaan yang membuat keluhan semakin terasa adalah dengan melawannya. Kita selalu berusaha untuk melawan sensasi itu agar tidak muncul. Selalu berusaha untuk mengendalikannya. Saya sudah coba itu. Tapi yang ada, semakin saya berusaha untuk mengendalikan, melawan, mengantisipasi sensasi itu agar tidak muncul, ternyata hal inilah yang menjadi pencetus sensasi itu bermunculan. Saya coba ibaratkan begini teman-teman. Semisal ada orang yang mengajak kita untuk ribut, tapi respon kita juga sama. Kita mencoba untuk melawannya. Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi ribut beneran kan? Yang dirasakan setelah keributan tersebut apa teman-teman? Kita bisa aja bonyok, bahkan luka-luka gitu. Kita jadi sakit-sakitan kan? Karena kita melawannya. Tapi sekarang kita coba rubah responnya. Jika ada orang yang mengajak kita ribut, tapi kita diamkan, atau kita malah senyumin sambil kita merangkulnya, atau kita coba ajak salaman aja dan berbicara baik-baik, pasti ada kemungkinan yang mengajak ribut kita juga akan luluh. Orang yang ngajak ribut ini pelan-pelan juga amarahnya menurun. Pasti itu mah teman-teman. Itu hanya perumpamaan saja ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kecemasan dan panic attack yang saya rasakan juga seperti itu. Semakin kita waspada, semakin kita berusaha untuk melawannya, kecemasan itu semakin menjadi-jadi. Dan akhirnya kita sendiri yang merasakan sensasi itu di badan. Dari pegal, lemas, otot tegang, kepala pusing, dan banyak lah pokoknya. Intinya semakin kita melawan sensasi itu akan melawan balik. Jadi biarkan aja, diterima aja gitu teman-teman. Sampai sini udah paham belum teman-teman? Semakin kita mencoba untuk mengendalikan kepanikan dan kecemasan, hal itu hanya membuat otak kita merasa seperti berada dalam bahaya yang lebih besar. Jadi kecemasan itu menimbulkan sensasi fisik karena mengeluarkan hormon stres. Semakin kita berusaha melawan dan tidak ingin sensasi itu hadir, maka sensasi itu beneran akan hadir. Semakin kita pikirkan kecemasan kapan muncul, maka semakin sering kita cemas dan sensasi itu akan muncul. Gitu aja sih cara saya mengatasi panic attack dan kecemasan. Saya hanya menerimanya. Semisal ada sensasi pun, ya udahlah, saya emang cemas. Emang gini kalau cemas, bikin banyak sensasi. Memang terdengar sedikit rumit dan susah diterima informasi seperti ini kalau dalam keadaan fisik dan pikiran sedang kurang fit. Tapi emang begitu cara saya. Saya pun tidak instan langsung bisa menguasai teknik penerimaan ini. Harus dilatih. Banyak latihan yang saya jalankan agar bisa seperti ini. Tetap semangat ya teman-teman.
Di sini saya hanya berbagi pengalaman aja. Saya juga pernah kok di posisi teman-teman, susah mengendalikan pikiran dan berbagai sensasi di fisik. Tapi saya mencoba nggak ngeluh dan fokus aja mencari solusi. Kemudian praktek. Mencoba memang kadang tidak menjamin berhasil. Tapi kalau diam aja sudah dipastikan gagal. Lagian mau sampai kapan begitu terus? Apa nggak capek teman-teman? Intinya banyakin praktek aja teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman. Sekali lagi, ini hanya pengalaman saya saja. Saya hanya sharing mengenai pengalaman dan cara saya untuk mengatasi panic attack dan kecemasan. Saya bukan dokter, saya bukan pakar atau ahli medis. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini. Jangan lupa subscribe agar saya terus semangat memberikan edukasi dan pengalaman mengenai anxiety, GERD, dan psikosomatis. Terima kasih.